Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama saya Juvan Effendi di channel belajar berjualan online. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing yaitu di tab tanya jawab ya. Di salah satu video saya yang ini teman-teman, yang cara setting alamat toko Shopee supplier Jakmall. Nah, itu ini ada Kak Erma ya. Halo Kak, misal satu pembeli beli beberapa macam barang, toko sellernya beda-beda tapi dikirim dari Pick and Go. Nah, itu barangnya bisa dijadikan satu paket gak? Biar pembelinya bisa ngurangin biaya ongkir gitu. Dan misal kalau sellernya atau suppliernya bukan dari Pick and Go tapi Jakarta juga, misal Jakarta Pusat, itu produknya bisa dipakai di toko. Apa akan tetap ada perbedaan hanya ongkir untuk pembeli, dan apa akan tetap ada resi otomatis Kak? Nah, untuk jawabannya pertama yaitu ini ya, tak coba simulasi dengan gambar. Nah, ini ya, ini kan satu pembeli, nah ini kan satu pembeli ya, ini satu pembeli. Nah, beberapa macam barang. Nah, ini barangnya, ini barang X, ini adalah barang. Nah, toko sellernya beda-beda. Nah, untuk tokonya beda-beda. Ini tokonya ya, ini tokonya. Toko. Nah, tapi dikirim dari Pick and Go. Nah, itu barangnya bisa dijadikan satu paket. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini sama ini itu, ini Pick and Go, ini juga Pick and Go. Nah, ini bisa dijadikan satu paket di sini ya teman-teman. Nah, di sini lalu barang yang di sini ini bisa dikirimkan di ekspedisi Jakmall tersebut. Jadi kalau kita itu sini pembeli ya, ini pembeli ya, ini pembeli, itu bisa teman-teman, bisa. Yang penting asalkan satu, yaitu Pick and Go yang berlogo Pick and Go itu teman-teman. Jadi kalau barangnya itu berlogo Pick and Go itu bisa, jadi dia bisa dijadikan satu paket ya. Misalkan dari ini toko A, ini toko B, ini A, ini B, tapi mereka itu satu Pick and Go. Misalkan toko barang A ini ada pensil 5, terus yang di sini ada buku 5. Nah, pensil dan buku ini dijadikan satu, kita beli dan dikirimkan ke alamat pembeli, itu bisa. Jadi sini ada yang pembeli gitu ya, itu bisa. Nah, yang selanjutnya yaitu biar pembelinya bisa ngurangin biaya ongkir. Dan nah, ini bisa ya, jawabannya bisa. Dan misal kalau sellernya, suppliernya bukan dari Pick and Go tapi Jakarta juga, misalkan Jakarta Pusat, produknya bisa dipakai di toko. Nah, misalkan ada yang di sini ya, yang di sini tokonya Jakarta Pusat. Nah, kalau yang di sini Jakarta Pusat ini C ya teman-teman. Nah, ini itu nggak bisa teman-teman, jadi harus berlogo Pick and Go. Jadi ini sama sini itu jauh teman-teman, jadi dia tidak bisa dijadikan satu, itu satu misalkan di sini ada tip X ya, tip X, atau ada penghapus. Nah, penghapus. Nah, di sini beli pensil, di sini beli buku. Nah, penghapusnya ambil dari Jakarta Pusat, toko Jakarta Pusat, dijadikan satu di sini. Nah, sini itu tidak bisa teman-teman. Nah, ini tidak bisa ya, ini tidak bisa. Nah, itu tidak bisa. Nah, jadi kita itu jangan upload produk yang berbeda. Jadi yang produk yang kita upload itu harus berlogo Pick and Go seperti itu.
Misal Jakarta Pusat produknya bisa dipakai, jawabannya tidak. Apa akan tetap ada perbedaan harga ongkir untuk pembelinya? Nah, jadi kalau kita mau dropship ke misalkan satu sini ya, yang Jakarta Pusat, nah kita dropshipnya ini, barangnya ini semua. Jadi jangan dicampur dengan yang sini, yang Pick and Go ini jangan seperti itu. Nanti kalau ada orderan ya kita ambilnya dari yang Jakarta Pusat saja. Jadi kita bikin 2 toko seperti itu teman-teman. Apakah tetap ada perbedaan harga untuk pembelinya dan apakah tetap ada resi otomatisnya, Kak? Nah, nanti misalkan teman-teman paksakan ya dua toko, yang satu toko Jakarta Pusat, yang ini toko Pick and Go. Nah, teman-teman tokonya online cuma satu toko online ya. Ini tokonya online. Nah, teman-teman nanti akan kerepotan. Misalkan ada orderan dari sini, terus nanti ada orderan dari sini. Nah, ini resinya kita harus dari sini kita kumpulkan ke sini, setelah dari sini kita tinggal kirim. Nah, itu nanti bisa diakali tapi ribet teman-teman, menggunakan yaitu jasa titip atau just tip seperti itu. Nah, itu akan lama lagi teman-teman prosesnya. Jadi yang ini biasanya kita ngedropship dari Jakmall hanya 1 hari, kalau kita pakai just tip itu bisa sampai minimal 2 hari ya teman-teman. Jadi biasanya dia proses H+1, kita beli hari ini dikirimnya besok, dan itu biasanya telat seperti itu teman-teman. Jadi harus waspada dan tidak disarankan ya teman-teman. Jadi untuk pemula lebih bagusnya ambil barang yang Pick and Go saja seperti itu teman-teman. Nah, semoga bermanfaat ya nanti Kak Erma ini. Nah, untuk teman-teman yang mengalami kasus yang sama, silakan nanti teman-teman komen di kolom komentar, kita diskusi lagi ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, dan share video saya ke media sosial. Terima kasih.